Apa sih bedanya if error dengan if and a gitu? Pada video yang lalu kita ada bahas nih singgung-singgung gitu if and a terus if error gitu. Terus apa sih bedanya? Sini-sini tak ajarin. Oke, jadi if error juga if and a kelebihannya adalah seperti teman-teman tahu juga digunakan untuk menutupi keeroran yang dihasilkan oleh rumus dengan suatu hal yang lain. Mungkin dengan keterangan atau dengan kata-kata. Oke, kita akan bahas rinci. Apa sih bedanya if error dan if and a dan kapan sih kita gunakan if error dan kapan sih kita gunakan if. Jadi perbedaan antara if error dan juga if and a itu adalah jangkauan keluasan untuk penggantian keeroran. Nah, kalau misalnya if and a itu hanya untuk mengubah keeroran hashtag and a. Yang dimana error yang dihasilkan rumus itu adalah hashtag and a aja gitu. Jadi kalau misalnya ada tulisan hashtag value, if and a tidak akan mengubah. Ada hashtag ref, if and a tidak akan mengubah. Nah, kalau misalnya if error, ini mengganti segala keeroran, kecuali keeroran otak kita. Jadi, if error ini menjangkau hashtag and a, hashtag value, hashtag ref, hashtag div 0. Kalau hashtag and a, itu hanya mengganti hashtag and a yang dihasilkan oleh rumus VLOOKUP, VLOOKUP, index match. Kalau misalnya rumus VLOOKUP, index match yang benar, kalau misalnya kode acuannya nggak ada dalam data sumber, pasti akan menghasilkan hashtag and a. Nah, kita bisa menggunakan if and a. Oke, terus berarti if error ini sangat-sangat powerful dong, sangat-sangat sempurna dong gitu ya, karena bisa menutupi segala keeroran ini. Oke, sekarang kita coba selidiki. Nah, misalnya seperti ini. Pada video yang lalu nih, teman-teman kalau misalnya nggak nonton video yang lalu, sangat rugi ya teman-teman ya. Karena kita seru banget bahas gimana caranya ambil data dari banyak sumber, 5 sumber. Nah, lumayan banyak kan? Lebih dari satu, jadilah ya. Misalnya nih, ya. Ini, kita gunakan rumus if and a di sini. Karena rumus VLOOKUP yang benar, kalau misalnya kode acuannya nggak ada, pasti akan menghasilkan hashtag and a. Maka dari itu kita masukkan if and a. Anggapannya, misal nih, kita pakai if and a lagi, ya. Kita gunakan rumus VLOOKUP, tapi kita salah nih buat rumusnya. Misal, lookup value-nya adalah apel, kita mau ambil harga. Tabel arraynya tinggal kita blok dari sini sampai sini. Kita kunci titik koma, ya kan? Kan yang ini benar nih, kita blok nama, kemudian sampai harga, ya kan? Kita mulai bloknya dari kode acuan. Nah, kemudian kalau indeks namanya, yaitu nomor kolom berapa sih gitu ya? Karena kita mau ambil harga ada di kolom kedua. Tapi, anggapannya ini, kita tipu nih, ya kan? Kan kita manusia, tempatnya salah, hilaf, dan lupa, ya kan? Anggapannya di pikiran kita tulisnya 2, tapi tangan kita ketik 3 gitu. Kemudian titik koma baru 0. Nah, ya. 3 kan nggak ada nih, kosong kan? Nggak ada. Apalagi kita bloknya dari C sampai D aja. Nggak sampai E gitu kan. Yaudah, berarti kita titik koma lagi, lanjutkan. Kalau misalnya dia error, coba nggak dimasukin apa-apa. Kutip 2, spasi kutip 2. Enter. Yes. Nah, terlihat ya. Dia memberikan sinyal. Oh, ada yang problem nih di rumus ini nih. Ya, coba cek lagi deh. Kayak gitu maksudnya ya. Saya translatekan dari Excel. Coba sampingnya kita pakai rumus if error ya. Kita buat perbandingannya. Ini saya copy ke samping, kemudian ini saya letakin di sini. Ini kita ganti if error. Nah, enter. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Berbeda ya. Satu dia tidak ditutup errornya, satu ditutup. Nah, sesuai yang tadi. If error dapat menutup segala keeroran, kecuali keeroran otak kita. Jadi, kesimpulannya apa? Mana yang lebih baik, if error atau if and a? Jawabannya adalah, mereka berdua ini sebenarnya sama-sama powerful, sama-sama hebatnya, seimbang lah gitu ya. Cuman tergantung lagi diri kita sendiri. Dan kasusnya seperti apa? Apakah kita menutupi error yang dihasilkan oleh rumus VLOOKUP, rumus HLOOKUP, rumus index match? Kalau misalnya iya, kita gunakan if and a saja. Tapi kalau misalnya kita mau menutupi ya selain dari rumus itulah gitu ya, atau mungkin dalam kasus lain kita udah pede rumus VLOOKUP kita benar, yaudah kita masukkan rumus if error. Ya bisa juga gitu ya, bebas gitu. Tapi saya sarankan, boleh kan saran? Boleh lah ya. Jadi saya sarankan, kalau misalnya pakai rumus VLOOKUP dan index match, pakai aja rumus if and a untuk menutupi errornya, gitu. Karena dari sini aja udah membuktikan, anggapannya teman-teman, punya data, ya, panjang sampai ke bawah, 1000 baris, ya, 1000 baris. Nah, teman-teman menggunakan rumus if error seperti ini, ya, dengan PD-nya tuh, if error, VLOOKUP, E5, kategori C sampai D. C sampai D, C sampai D, gitu ya. Terus ada di kolom ketiga.
ke ketik 3, harusnya kan harga ada di kolom kedua gitu. Nah, sehingga karena kepedean kita gitu ya, kita nggak tahu ini ternyata sebenarnya rumusnya salah gitu. Anggapannya di kepala kita, oh mungkin ya karena mungkin kode acuannya nggak ada kali ya, karena kan salah satu pengaruh rumus VLOOKUP itu error, itu kan mungkin kode acuannya ini nggak ada di data sumber. Mungkin menghasilkan hashtag NA gitu ya, makanya ditutup. Padahal sebenarnya dia ini menghasilkan ref, yang dimana ini salah satu menunjukkan bahwa rumus ini ada problemnya di bagian mana gitu. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi, kalau lebih pasti dan pengen jaga-jaga bisa kita gunakan if and a. Tapi kalau misalnya udah ah aman lah, rumus VLOOKUP aku tuh udah oke banget, gak bakal salah, yaudah kita gunakan rumus if error boleh, tergantung situasi saja. Oke, sekian dan terima kasih.